والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه. Masih membahas tentang faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, yaitu sebuah fasal di dalam menjelaskan tentang pelajaran permulaan dan juga menjelaskan kadar daripada ukuran daripada pelajaran yang akan kita mulai, wa tartibihi, dan juga tata tertib di dalam belajar. Jadi muallif ini mencoba memberikan penjelasan untuk bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan, bukan hanya sekedar niat yang baik dan lain sebagainya, tapi juga dituntut untuk orang yang menuntut ilmu itu agar bisa menyesuaikan diri kita di dalam memulai pelajarannya. Kira-kira apa sih kitab yang pantas untuk kita baca? Ada kemampuan kita, kira-kira ini levelnya udah tingkat SD, apa SMP, apa SMU, apa kuliah, sehingga akhirnya bisa menempatkan ya pelajaran-pelajaran sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan sampai anak-anak SD tapi kita kasih pelajaran SMA. Kira-kira nyambung apa itu? Itu bukan pada tempatnya. Seorang guru ingin mengajarkan kepadanya harus tahu kadar daripada komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengajian itu apa yang kita mau bahas, dari 3 unsur ilmu itu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui, ya, apakah itu tauhid, apakah itu fikih, apakah itu tasawuf. Kalau tauhid, tauhidnya yang mana kitabnya, kalau fikih, fikihnya yang mana, kalau tasawuf, tasawufnya yang mana. Nah, itu bisa menempatkan. Dan guru harus mengikuti jamaahnya, jangan mengikuti dirinya. Kalau dirinya mah guru emang udah pintar ya. Atau disuruh baca tafsir, kita boro-boro ngerti. Ya, untuk hal yang kayak begitu. Nah, itu namanya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Guru harus baru kan, misalnya mau mulai pengajian, mau mulai kerja, hari apa mesti yang kita mulai, ya. Dan sunnahkan kita kalau kita mau memulai sesuatu itu pada hari apa? Pada hari Rabu. Ya, kita dianjurkan untuk itu. Kenapa semua? Karena memang ada dasarnya, ada hadisnya. Ma min syai'in budi'a fi yawmin arba'in illa qad tamma, katanya. Tidak ada di antara sesuatu yang dimulai dia pada hari Rabu kecuali Allah akan berikan kesempurnaan buat dia. Tiba kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dimulai dengan segala sesuatu yang itu kebaikan-kebaikan, dimulainya pada hari Rabu. Kadar keilmuan yang kita mesti sampaikan. Bagaimana kitabnya? Jangan nak main kitab yang gede-gede aja gitu. Oh, kalau mau ngaji di mana-mana bawa kitab yang apa? Yang tebal, ada itu kan. Bacanya kita azabnya. Nah, kita di sini lihat.
Wayang bagi dan setiapnya dan sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu ayyab tadi'a bisyai'in, bahwasanya hendaklah dia memulai dengan sesuatu itu yakunu aqrab ila fahmihi, mulailah dia dengan sesuatu yang mudah untuk dipahami, yang mudah untuk diterima sama dia, gitu. Sepantasnya seperti itu, ya. Kira-kira apa yang kita mau mulai? Wa kana Syekhul Imamul Ustadz Syarafuddin Al-Uqayli, dan adalah Syekh Al-Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqayli, yaqulu, berkata dia, as-sawabu indi fi hadha ma fa'alu masyayikhuna, ya, yang benar menurutku itu, ya, di dalam fi hadha ma fa'alahu, yakni di dalam masalah ini, di dalam cara yang digunakan masyayikhuna oleh para guru-guru kami. Fa innahum kanu yahtaruna lil mubtadi'in, maka sesungguhnya mereka para guru-guru kami itu kanu adalah mereka semua yakhtaruna lil mubtadi'in, mereka memilih bagi orang-orang yang baru di dalam menuntut ilmu itu sifaratil mabsutati, yaitu kitab-kitab yang sifaratil, yang ringkas, al-mabsutah, dan juga yang jelas, yang praktis, yang dimulai sama mereka. Untuk mengajarkan kepadanya itu dicari kitab-kitab yang gampang dicerna, yang gampang dipahami, ya, supaya orang-orang gampang terima. Makanya ulama-ulama kita coba lihat tuh, masya Allah, orang-orang tua kita tuh belajar enggak pakai kitab-kitab yang besar, kayak pakai kitab-kitab yang padahal kalau dia keilmuan, dia lulusan dia dari Saudi, dari Mekah, dia belajar bertahun-tahun, guru-guru tua dulu belajar di tempat-tempat ulama-ulama besar, tapi ketika dia mengajarkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dia cari itu kitab-kitab yang mana, yang sifaratil mabsutati, yaitu kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang singkat, kitab-kitab yang jelas, yang praktis, supaya gampang diterimanya, ya. Bukan kitab-kitab yang dibawa dari Mekah, bukan dari Mesir, dari ini, enggak, dari kitab-kitab yang kecil. Dia bikin, dia tulis supaya mudah dibikin, maka diajarkanlah sama dia bicara tauhid. Dia nggak baca kitab Zawarahut Tauhid, dia nggak baca kitab-kitab yang besar. Yang dia baca hanya kitab dengan Arab Melayu, ya. Keluarlah itu kitab namanya Sifat 20. Dulu orang tua kita masih baca kitab apa? Sifat 20. Sekarang udah jarang tuh yang baca begitu. Padahal intinya itu, dalamnya bukan main, ya. Kita jadi kenal sifat Allah, mana sifat yang wajib, mana sifat yang jaiz, mana sifat yang harus dan lain sebagainya, ya. Mana sifat mustahil bagi Allah, mana sifat yang wajib bagi Allah, mana sifat yang jaiz bagi Allah. Nah, ini kan mesti kita paham semuanya. Sementara kita ini sekarang metodenya itu mengikuti thariqah para ulama-ulama terdahulu. Dia bikin kitab, masya Allah, kitab Sifat 20. Saya punya teman Haji Ubaidillah Hamdan sebelum itu masih baca kitab jamaah kita Sifat 20 dibaca. Dia baca kitab Sifat 20, tapi penjelasannya diambil dari kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang itu yang bagus tuh, ya, itu yang bagus. Jangan main tahu-tahu kita main yang gede-gede aja, main yang ini. Enggak, cari kitab-kitab yang ringkas, yang jelas, yang praktis. Itu. Gak usah malu kita mengajarkan itu. Gak usah malu kita mengajarkan, ya, mengajar membaca Safinatun Najah doang. Ya, ngaji harus membaca kitab Irsyadul Anam doang. Enggak, jangan malu.
Justru di situ keberkahan keilmuan. Itu disusun oleh para ulama-ulama dengan niat husnudzon dia untuk bisa mempermudah daripada masyarakat pada masa itu yang memang sekolahan juga enggak sekolah, yang enggak ngaji dan segala macam. Dia mau duduk ngaji, dia mau belajar bagaimana tata cara sembahyang yang baik, bagaimana diajarkan dalam kitab Irsyadul Hanafi Arkanil Islam. Itu mah bahasa Arab Melayu, ditulis sama Habib Usman bin Yahya. Kitabnya tipis, tapi di situ diajari tentang sholat. Kita mau sholat yang sebagaimana baiknya, ya, diperbaikin dulu sebelum kita sembahyang, sebelum kita tahu tentang syarat wajib syarat sholat, dikenalin dulu airnya, air yang bagaimana yang mesti kita pakai sembahyang, air yang bagaimana. Air itu ada air yang mustakmal, ada air yang suci, tapi ada air yang tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, ya. Air yang mana yang bisa dipakai untuk kita berwudu? Coba tanya saudara. Banyak yang nggak tahu, ya, banyak yang nggak paham tentang hal yang seperti ini. Tentang syarat wajib sholat kayak apa, tentang syarat sah sholat kayak apa. Nah, itu sebetulnya yang harus dipelajari, ya. Dan itu persyaratan orang bisa yang namanya mendirikan sholat, ya harus pahami. Makanya dalam kitab-kitab fikih yang kecil, Safinah saja di situ dijelasin. Kalau seandainya ada seseorang yang tidak mengetahui, tidak memahami di dalam masalah rukun-rukun sholat, itu dianggap tidak sah sembahyangnya. Tuh, sampai segitu tuh Imam Syafi'i. Kalau dia nggak paham tentang rukun, ada berapa nih rukun sholat? Coba ditanya sekarang. Banyak yang nggak tahu? Halo? Ya. Coba tanya tentang rukun-rukun sholat kita. Padahal di situ merupakan syarat sah sholat kita. Nggak sah kalau seandainya yang sunnah kita bilang wajib, yang wajib kita bilang karena kita nggak tahu tentang itu, maka wajib kita mempelajarinya. Begitu telitinya tuh dia. Jadi bukan masalah besar dan kecilnya tuh kita. Ini udah kitabnya besar, bahasanya bahasa orang-orang kampus, ngajarnya nenek-nenek. Kita harus berkolaborasi. Kata nenek, itu terasi macam apa lagi? Jangan likulil maqalil maqam wa likulil maqamil maqam. Setiap tempat itu ada perkataannya, setiap perkataannya ada apa? Ada tempatnya. Kita harus sesuaikan aja. Ya bagaimana yang kita bisa tempatin? Nah, di sini diajarkan kita sebagai pendidikan bagi orang yang belajar. Ini kan kitabnya taklim. Bukan hanya orang yang belajar, tapi orang yang mengajar pun diajarkan di sini. Ada adab, ada etika, tata cara bagaimana orang yang belajar, ada adabnya, ada etikanya, ada akhlaknya di dalam belajar. Begitu juga yang mengajar pun juga dia juga punya etika, punya adab. Jangan sampai ilmu kita tinggi tapi adabnya nggak ada, ya nggak ada nilainya. Sehebat apapun dia, hafal tuh dia semuanya. Hadis hafal, Quran hafal, semua hafal, tapi adab enggak, akhlaknya enggak ada. Enggak bisa menghormati yang tua, tidak sayang sama yang kecil. Nah, itu bukan termasuk ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu enggak gitu. Ya, akhlaknya dia, adabnya dia hormati anak guru. Ada orang belajar di satu kampung gitu dulu, maaf tak harus bin nikmah. Ada Haji Mastur, pendiri pondok pesantren Al-Masturiyah. Itu beliau kalau lagi ngajar kadang-kadang tuh sudah entar dikit-dikit diri, entar dia duduk lagi, entar dia diri lagi, entar dia duduk lagi. Tapi ditanya gitu, guru, kenapa guru? Saya perhatikan entar duduk, entar diri, entar lagi ngajar. Nggak tahunya bukan karena apa-apa.
Karena dia lihat di sono ada anak gurunya sedang main di pinggir empang, sedang main di pinggir kali. Takut-takut anak gurunya ada ceput tuh, sampai begitu adabnya tuh. Padahal dia udah ulama luar biasa. Adab ini yang diturunin. Ini ganjaran merokok, ada orang tua main cium tangan aja. Ada nggak yang begitu? Ada. Siapa? Bulan. Ya, astagfirullahaladzim, jangan. Ya, nggak ada, ya Allah, nggak ada. No, zinatul ilmi bil adab wa tawadhu. Indahnya ilmu itu akan tampak, aura keilmuan itu akan tumbuh dengan apa? Dengan adanya adab dan akhlak. Ilmunya nggak seberapa, tapi kalau adabnya bagus, akhlaknya bagus dan lain sebagainya, maka dia juga akan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau begitu, apalagi yang ini adalah juriahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, yang nyambung darah ininya segala macam. Yang mengklarifikasi malah justru orang tuanya, Habibnya mengklarifikasi. Saya bilang akhlaknya ini akhlak Nabi Muhammad juga. Ya, diikutin akhlak kakeknya seperti itu. Masya Allah. Gitu. Seharusnya kita begitu. Jangan menganggap diri kita menjadi orang yang lebih habis. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, jadilah kamu itu indanas di sisi manusia itu adalah orang yang paling rendah dibandingkan sama orang lain. Jadi kalau melihat orang lain itu justru kita anggap dia lebih hebat dibandingkan kita. Paham gak maksudnya? Bukan kita menganggap diri kita lebih hebat sama dia, bukan. Tapi kita harus bisa berusaha menganggap bahwa orang lain itu lebih hebat dari kita. Sekalipun apapun keadaan orang itu, kita anggap dia adalah orang yang terbaik buat kita. Kita lihat anak kecil. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bilang pada dirimu bahwa dia lebih baik dibandingkan kita. Padahal anak kecil. Melihat anak kecil kita anggap bahwa dia lebih baik dari kita. Bagaimana gambarannya? Digambarin tuh. Kalau kamu melihat anak kecil, maka anggaplah dia lebih baik dari kamu. Kenapa? Dia masih kecil, dia masih muda usianya dibandingkan saya. Karena dia masih muda, berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Kalau dosanya lebih sedikit, saya lebih banyak, maka tidak bisa kita bohongi bahwa orang itu lebih baik dari saya. Paham nggak maksudnya? Itu namanya kita mandang anak kecil, padahal mah kecil, padahal muda, tapi dia lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena dia kecil, usianya masih muda, jauh sama kita, berarti dosanya sedikit. Kita lebih tua, berarti dosanya lebih apa? Lebih banyak. Nah sekarang yang banyakkan dosa sama yang sedikitan dosa, itu lebih bagus yang mana? Yang sedikitan, berarti dia lebih baik dari kita. Subhanallah. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita balik, tetap kita anggap dia orang itu lebih baik dari kita. Ini orang lebih tua, pasti dia lebih baik dari saya. Kenapa? Umurnya lebih banyak dari saya, pengalamannya lebih banyak dari saya. Berarti orang yang lebih banyak, lebih panjang umurnya daripada saya yakin pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Karena umurnya lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Sementara saya lebih muda, berarti ibadah saya lebih sedikit. Ada orang yang banyak ibadahnya, ada orang yang sedikit ibadahnya. Kira-kira yang lebih bagus yang mana? Nah, berarti orang itu lebih baik dari saya. Subhanallah. Begitulah kita harus memandang orang. Kalau di hadapan manusia, tapi kalau indallah, ketika kita di hadapan Allah, kita harus menjadi orang yang terbaik di antara orang yang lain. Paham maksudnya? Kalau di hadapan Allah, kita harus jadi orang yang apa? Terbaik. Di antara jamaah ini semua, saya yang harus menjadi lebih baik di hadapan Allah. Tapi dalam hati, di dalam hatinya kita, gua harus jadi lebih baik daripada dia. Orang belum datang, gua datang dulu.
Begitu kalau di hadapan Allah, kita harus menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Kalau di hadapan siapa? Allah. Tapi kalau di hadapan manusia, jangan. Kita harus menganggap diri kita lebih apa? Lebih rendah dibandingkan sama mereka. Jadi gak sombong kita. Mana kecil aja kita anggap dia lebih hebat dari kita. Kenapa? Dosanya lebih dikit, banyakkan gua dosanya. Bagaimanapun juga lebih hebat dia. Kita lihat ada orang yang lebih tua, hebatan dia. Kenapa? Dia lebih panjang umurnya, lebih tua umurnya, pasti ibadahnya lebih apa? Lebih banyak tuh. Sampai begitu. Termasuk sama orang yang bodoh pun kita anggap bahwa dia lebih baik dari kita. Padahal dia lebih bodoh, padahal lebih bego. Enggak. Tetap kita lebih baik dia daripada kita. Gimana kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau lihat orang yang begitu, dia orang bodoh, dia gak pernah ngaji. Kalau dia berbuat dosa, pantas. Karena memang dia bodoh. Wajar kalau dia masih berbuat maksiat, wajar kalau dia masih berbuat dosa. Kenapa? Kebodohannya. Tapi kita berbuat maksiat padahal kita tahu itu haram, kita kerjain. Padahal itu tahu tidak boleh, tapi kita kerjain. Berarti kita lebih buruk dibandingkan dengan orang itu. Kita tahu malah itu dilarang, tapi malah tidak baik. Kalau dia ngerjain yang kayak begitu dilarang, pantas nggak? Pantas nggak? Kenapa? Karena emang nggak tahu. Lah ini kita tiap hari ngaji, pagi, sore, siang, malam ngaji, masya Allah luar biasa. Sembahyangnya luar biasa, rajin banget. Jumat aja 2 kali seminggu. Ini rajin banget ngaji itu, ngaji dan lain sebagainya. Tapi perbuatan maksiat kita kerjain. Kita tahu diulang tuh sama buku, jangan riba, jangan riba, jangan riba. Tapi di mana-mana kita masih menceritakan aib orang lain. Di mana-mana kita masih memfitnah orang lain, berarti kita lebih buruk dibandingkan mereka. Tuh, sama orang bodoh pun kita tetap harus menganggap bahwa orang itu lebih bagus dari kita. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu lihat orang kafir sekalipun, ini ngomong kafir boleh apa ya? Hah? Kalau deportasi di sini, ya, masya Allah. Masya Allah. Sama orang kafir pun kita anggap dia lebih baik dibandingkan kita. Sampai segitunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Benar dia sekarang kafir, tapi tidak menutup kemungkinan ntar malam dia dapat hidayah, besok dia masuk Islam, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kita yang sudah ada iman kita tidak menutup kemungkinan besok bisa karena ekonomi, bisa karena pertemanan, bisa karena untuk pertunangan dan segala macam, kita rela jual agama kita, pindah agama karena salah bertemu. Ada nggak yang begitu? Tuh, tanya nggak boleh gitu. Sampai begitu tuh. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham di dalam metode pelajaran yang akan kita sampaikan, ya, para asatidzah, para guru yang akan memulai di sini diajarkan wayang bagi ayat tadi abi syai'in, dan seyogyanya yakni sepantasnya bagi orang yang memulai menuntut ilmu itu untuk belajar itu bahwa hendaklah dia memulai dengan sesuatu yakunu aqraba ila fahmihi, yaitu dengan sesuatu pelajaran yang mudah dipahami, ya. Sebagaimana wakana Syekhul Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Ukaili yaqulu, berkata itu Imam Syarafuddin Al-Ukaili bahwa menurutnya dia as-shawabu indi, yang benar katanya menurut aku itu adalah fi hadza, di dalam masalah ini apa ma fa'alahu masayikhuna, itu yang paling benar yang telah aku dapatkan, yaitu sesuatu yang telah diajarkan, telah dilakukan oleh guru-guru kami dahulu. Kenapa? Fa innahum kanu yaqtaruna lil mubtadi'in, karena sesungguhnya guru-guru kami itu adalah mereka menempatkan sesuatu, memilih sesuatu lil mubtadi'in, bagi orang yang baru mulai belajar
sifaratil mabsutah, yaitu adalah dengan kajian-kajian yang mudah, kajian-kajian yang ringkas, kajian-kajian yang penuh dengan kemudahan praktis. Li'annahu aqrabu ila fahmi wa dhabti wa aqrabu min lalati wa aktsaru wuqu'an. Ya, dan karena hal yang seperti itu adalah mudah dipahami, wa dhabti, dan juga mudah dihafalkan, wa ab'adu minal malalah, tidak jauh daripada kejenuhan, wa aktsaru wuqu'an, dan juga banyak yang diperlukan. Itu metode guru-guru orang-orang tua dulu. Wa yanbaghi ayu al-qasabu ba'da ad-dawti wal inadati katsira. Nah, kemudian selanjutnya sepantasnya, yang istiyogianya bagi orang yang menuntut ilmu itu, ayu al-qasabu ba'da ad-dawti, dia itu membuat catatan tersendiri mengenai as-sabqu, pelajaran yang sudah lalu, yang punya catatan tersendiri. Wa i'adati katsiran, dan sering-sering diulang-ulangi berkali-kali. Ngaji doh, ya, dia tulis dengan kata gitu, ya, apa yang disampaikan, kemudian dibalisi kitabnya. Ini jadi apa, ini jadi apa, jadi mubtada, apa jadi khobar, ini kenapa kok jadi nasab, kenapa ini nah itu dicatat sama dia, apa yang disampaikan oleh seorang guru tentang apa yang dia sudah dapatkan, dan harus apa, diulang-ulang apa yang sudah dipelajarinya itu harus sering-sering diapain, wal i'adati katsiran, ya, diulang-ulang tuh, masya Allah pelajarannya itu, ngaji gitu sambil ngopi, sambil ngeteh, lihat buku lagi yang tadi dipelajari, lihat sambil itu, kadang-kadang sambil ngerokok. Berarti itu saya suka perhatiin itu orang-orang dulu malim, dia punya orang tua, Ibu Abdurrahman Nawi, itu pulang ngaji gitu tuh, dia pulang ngaji sambil muto'al lagi, sambil makan tapi sambil muto'al yang saya belajar tadi sudah ini, masya Allah. Kalau kita begitu kan? Halo? Ya. Kalau yang tampangnya sih ahli ilmu semua ya. Ya Allah, kalau kita enggak jiro, habis ngaji, kita ambil lagi, ngaji lagi. Minggu depan gurunya nggak masuk. Ya. Pergi haji lagi gurunya. Alhamdulillah. Terus besoknya mau ngaji lagi, nyari kitabnya setengah mati. Kemana di kitab apa itu, ya Allah? Bukan main. Kita kurang itu kitab bil ilmi wa ahlihi wa ustadi. Kan gitu. Jadi ada fasa di dalam kitab ini, udah kita lewati tuh. Faslun fi ta'zimil ilmi wal ustadi, kan ada ya? Wa ahli, masya Allah. Jadi ada satu fasal di dalam menghormati ilmu. Ilmunya harus dihormati. Di antara menghormati ilmu adalah apa? Naruh kitabnya benar. Itu menghormati ilmu namanya. Naruh kitab benar. Gak sembarangan. Di kadang-kadang mau ngaji di kitab begini, taruh di kantong. Astagfirullahaladzim. Itu namanya kita gak menghormati ilmu. Bagaimana kita bisa mau mendapatkan keberkahan? Dalam keberkahan ilmu aja kita gak hormati. Di rumah taruh kitab, di atasnya taruh di peci, taruh di TV-in yang lain. Kan udah dijelasin gak boleh begitu. Jangan taruh di tempat yang terbaik. Gitu. Ini bukan peci dua, rokok di depan kita. Ada rokok di situ. Itu sih saya, kalau antum sih saya sering banget begitu gitu ya Allah. Kita kurang menghormatinnya. Taruh tasnya di bawah kita, kita nggak hormatin. Astagfirullahaladzim. Naruh kitabnya kelihatan Pak. Kalau kita datang ke rumah orang alim, coba lihat perhatian. Kalau kita datang ke rumah orang alim, rumah guru, dia punya rak kitab tuh, coba lihat perhatian.
Udah ketahuan Pak, dari ngeletakin naruh kitabnya aja udah menunjukkan bahwa orang itu adalah orang alim. Nggak usah lagi kita baca tuh kitabnya, nggak usah lagi kita belajar. Kita lihat bagaimana cara dia meletakkan apa? Kitab. Kalau ternyata kita fikih dia taruh di atas, sementara kitab tafsir dia taruh di bawah, udah ketahuan dah. Udah bisa kita ukur. Oh segitu tuh. Enggak. Kalau orang-orang alim dia lihat tuh kitab Al-Quran, kitab tafsir itu dia taruh di tempat dia. Kemudian yang kedua hadis, kemudian kedua baru kita fikih, baru yang lain semuanya. Masya Allah. Dari situnya kita paham. Ya, dari situnya paham. Sama kayak orang mau sembahyang, jangan lihat orang mau sembahyang itu bisa atau bagus atau tidak bagusnya, jangan dilihat di sembahyangnya. Kalau kata Muhammad Syafi'i Azami, yang saya lihat di waktu dia wudhu, di waktu wudhunya, nggak usah lagi di sembahyangnya nih. Di wudhunya dia bisa nggak jalan itu wudhu dengan baik dan benar? Ada adabnya nggak dengan berwudhu? Dipakai tuh di situ aja orang udah bisa kelihatan tuh. Dari wudhunya gitu, cara wudhunya, ya. Kalau dia wudhu, dia lihat wudhu tuh afdolnya menghadap kepada kiblat, ya. Ada kepada kiblat kita wudhu, makruh kita kalau wudhu dalam keadaan ngobrol, tapi sambil wudhu. Lu tadi kemana? Mau cari kan? Iya, mau ojek tapi sampai ke Cianjur. Astagfirullahaladzim. Itu ngobrol itu makruh tuh, nggak boleh kalau lagi wudhu begitu. Wudhu di kamar mandi kita dalam keadaan telanjang bulat. Kan? Udah telanjang bulat. Dia pikir di kamar mandi nggak ada yang lihat. Kan? Udah habis mandi langsung ngapain? Ada nggak yang lihat? Halo? Nggak boleh tuh. Bahkan ada yang mengharamkan. Ya. Sekarang bagaimana? Pakai handuk baru kita berwudhu. Jadi dari wudhunya dia udah kelihatan. Dia dari sini semuanya Masya Allah. Nah kemudian katanya kalau ada orang yang menuntut ilmu itu, hendaklah dia itu as-sabaqu ayyu'alliqas sabaqu, bahwa dia menghubungkan pelajaran-pelajaran yang telah dia lewatin itu ba'da dhabti, yaitu dengan catatan-catatan kecil. Dia tulis tuh di kitab-kitabnya. Makanya ada orang ngaji pasti kitabnya banyak coret-coretan gitu. Kalau dia ngaji gak ada coretannya, berarti emang gak pernah ngaji. Kalau orang ngaji itu sudah dicoret-coret, dipamping gitu, ditandai, didobetin masih ini sama dia gitu. Fa'innahu nafi'un jiddan. Kenapa? Karena dengan mengulang-ulangi dia catatin dengan catatan yang lain itu, maka insya Allah fa'innahu, maka sesungguhnya perbuatan yang seperti itu nafi'un jiddan, amat sangat memberikan pertolongan dan juga sangat bermanfaat. Ya, dengan dia catat ini. Imam Malik bingung melihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama beliau. Diperhatiin sama Imam Malik. Kenapa? Dia tulis itu pakai tangan. Imam Syafi'i mencatatnya pakai tangan. Omongan dari gurunya ditulis pakai tangan. Gak pakai pulpen, pakai tangan. Imam Malik gurunya ini orang kenapa pakai tangan? Udah rapi aja ditanya gitu. Kenapa kamu? Kan apa bisa tulis pakai ini? Kata Imam Syafi'i nggak bisa. Emang ada catatan dengan itu segala macam? Nggak ada. Sebab saya berusaha dengan omongan Tuan Guru, saya catat dengan ini. Sebab dengan cara mendengarkan dan mencatat itu jauh lebih cepat untuk masuk ilmu itu. Paham gak maksudnya? Iya. Udah dengerin juga, udah ngapain? Itu lebih tajam. Padahal dia nggak pakai pulpen, tapi dia berusaha untuk dia catat omongannya, pakai tangannya, ya, pakai tangannya dia tulis gitu segala macam. Masya Allah. Untuk apa? Biar gampang ingatnya, lebih gampang masuknya terus gitu segala macam. Kita kan nggak dengerin kagak nyata.
Nah kita salahnya itu tuh. Nanti disuruh fa'innahu nafi'un jiddah. Tapi katanya wala yaktubal muta'allimu syai'an la yafhamuhu fa'innahu yurisu kalalaka tohi wa yudhibul fitnata wa yudayyi'u awqatahu. Nah nih perhatian nih, katanya fa'innahu nafi'un jiddah. Tuh kalau kamu belajar kamu catat, yang kamu ini pahami kamu catat, kemudian kamu ulang-ulang di rumah. Kamu ulang-ulang catatannya itu tadi, oh penjelasan guru kayak ini diulang-ulang. Fa'innahu nafi'un jiddan, perbuatan yang seperti itu sangat bermanfaat sekali buat kita orang yang belajar. Tapi dikuatkan di sini, wala yaktubal muta'allimu syai'an, dan jangan sekali-kali kamu menulis nih, orang yang belajar itu janganlah kamu menulis sesuatu la yafhamuhu, yang tulisannya kagak jelas. Paham? Nulis cuma tulisan kebangetan kecil. Yang namanya di buku itu dicari-cari begitu, jadi mau kamu tulisan gede apa kecil? Hah? Kecil. Apalagi pakai warna merah. Makanya kagak boleh banget tuh. Disuruh tuh tulisin dikit kecil-kecil tulisannya. Iya, sekarang kita lagi bisa baca. Ya, nggak pakai kacamata. Nah, katanya walayak tubal muta'allimu syai'an, dan janganlah mencatat nih. Ya, orang yang belajar itu dengan sesuatu itu la yafhamuhu, dengan catatan yang kagak jelas, yang kamu tidak pahamkan makamannya. Kenapa? Fa innahu yurisu kalalata tobni, karena hal yang depan itu akan mengumpulkan hati kita tuh. Yang kayak begitu, tulisannya kecil tapi jelas, yang bisa baca semua dia sama apoteker. Saking apanya? Disaking jeleknya itu tulisan. Ya, jadi dia tulis kayak begitu, tapi kagak paham. Akhirnya membuat apa? Kalalata tauhid, dia akan menjadi menumpukan hati, wa yuzhibul fitnata, bahkan akan menghinakan kecerdasan buat dia, wa yudayyi'u awqatahu, bahkan juga akan menjadi mensia-siakan umur. Terjadi fitnah buat dia. Sekarang pas setahun habis liburan udah mulai mata kita udah mulai bangun, akhirnya kita lihat tuh kitab, pas dibaca lagi, ini apaan ya bacaannya ya, goblok amat sih yang tulis ya. Padahal yang tulis ya dia, padahal yang tulis dia. Ini kalau tulis tahu, Masya Allah, itu buat dirinya aja udah susah, buat dirinya susah. Buat orang lain akan jadi cemooh, akan jadi sumpah serapah tuh yang kayak begitu. Udah begitu bapaknya kadang ngaji, anaknya ngaji, pinjam kitab bapaknya. Ketika dia baca kitabnya ada tulis, apaan sih tulisan? Dia harus membego banget ini tulisan. Padahal yang tulis siapa? Bapaknya tuh disumpah-sumpahin. Makanya katanya kamu boleh wala yaktubal muta'allimu syai'an, jangan mencatat orang yang belajar akan sesuatu itu la yafhamuhu, yang dia tidak paham. Jadi kalau buat catat, catatannya apa? Yang jelas. Masya Allah. Dulu ada seorang kiai Haji Muhammad rajinnya bukan main, ya, namanya Kiai Haji Ali Sama. Oh ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Orang alim itu luar biasa. Itu kalau ngaji, Pak, kalau ngaji selalu menulis. Bukan hanya sekedar mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Apa? Dia rekam. Dulu masih pakai tape recorder tuh, pakai Walkman tuh, sama beliau. Nih Kiai Haji Ali Sama. Pengajian di mana aja itu direkam sama beliau. Besoknya dikasih tuh catatan. Dia tulis tuh apa yang sudah direkam itu, apa yang sudah dingaji itu, semuanya ditulis sama dia, diartikan sesuai dengan artian mu'alif, diminta tanda tangan, dikeluarin. Begitu setiap beliau ngaji. Makanya gak heran kalau kita ke rumah, kamarnya itu penuh sama kaset-kaset. Kamarnya penuh sama kaset. Oh, alif. Kalau satu muridnya itu
Ini Ustaz Zikri Bukhari itu tuh muridnya beliau semua. Orangnya alim, banyak ngomong kayak ini segala macam. Kalau ngaji itu masya Allah fokus, dia tulis, dia catat, dia rekam tiap saat. Tak pulang dia tulis lagi, disalin sama dia deketin lagi gitu. Walkman dulu pakai itu ya, pakai walkman gitu. Sekarang walkman kan pakai ini. Harusnya kita manfaatin gitu. Ini mau selfie mulu sih. Nah itu kita seharusnya kita ini. Nah jadi artinya akan menimbulkan jadi perkara-perkara yang apa namanya membuat kita jadi sulit nanti ke depannya kalau tulisannya apa? Dia enggak jalan. Wa yambaghi ayyastahida fil fahmi minal ustaz au bi ta'ammuli wa tafakkuri wa kasrati tikrari itu. Tadi yang pertama disuruh kalau kita mau belajar cari kitab-kitab yang praktis, kitab-kitab yang gampang, yang mudah, yang dicernanya. Yang kedua kalau guru menerangin, dengerin baik-baik, catat itu, kemudian kita ulang-ulang dan tulis dengan catatan yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Jangan tulisannya itu dengan la yafhamuhu yang enggak bisa dipahami. Wayang bagi kemudian seyogyanya, sepantasnya ayyastahida fil fahmi, ya, sepantasnya bagi orang yang mau menuntut ilmu itu ayyastahida fil fahmi, bahwa dia itu harus bersungguh-sungguh di dalam menerima pemahaman daripada gurunya itu, ya, dalam bersungguh-sungguh di dalam memahami apa yang disampaikan sama guru. Ya, supaya dia bisa paham apa yang disampaikan, auditaramuli atau dia pusatkan perhatiannya, wa tafakkuri dia menggunakan itu bertafakur, wa kasrati tikrari dan juga dia berubah mentelaahnya itu, dia baca itu berulang-ulang apa yang sudah disampaikannya. Begitu seharusnya. Fa innahu iza qala sabu wa kasrati tikraru, ya, karena kalau pelajaran yang diterima itu katanya masih sedikit dan terus ditelaah berkali-kali, maka insya Allah apa yang sudah itu yudri wa yafhamu, maka itu akan tertanam di dalam hati kita dengan pemahaman yang sempurna. Mumpung masih dikit, ya nggak banyak. Biasanya kalau ngaji itu nggak banyak, ya, makanya dipahami. Gak usah perlu pakai banyak yang dibaca tapi nggak paham, tapi penting dikit tapi apa? Paham bersama. Kila dikatakan katanya hifzu harfaini khairun min simai waqraini. Paham dua kalimat itu adalah lebih baik daripada mendengar dua beban yang berat. Daripada kita dengerin panjang tuh ngaji, dengerin sejam setengah gitu, tapi keluar pas pulang lupa, gak ada. Itu jauh lebih baik dia paham hanya apa namanya dua kalimat yang disampaikan itu lebih bermanfaat buat dia, jauh lebih baik buat dia daripada dia mendengar dengan beban yang berat gitu. Dan katanya wa fahmu harfaini khairun, dan paham daripada dua kalimat itu khairun min hifzin wa qraini, itu lebih baik daripada hafal dua beban yang berat, ya. Terakhir wa iza tahawana fil fahmi wa lam yastahid marratan aw marratain yaqadu zalika fala yafhamul kalam al-yasir. Nah, jadi artinya wa iza tahawana fil fahmi, apabila seseorang yang sekali dua kali dia mengabaikan daripada itu, walam yastahid marratan, dan tidak berusaha dia memahami daripada suatu pelajaran, au marratan atau kedua kali, ya, akan menjadi suatu kebiasaan. Zalika, ya, yaqadu zalika akan menjadi sebuah kebiasaan, jadi adat buat dia hal yang demikian itu. Fala yafhamul kalam al-yasir, dan dia tidak memahami kalimat-kalimat sedikit yang sebetulnya adalah kalimat itu sangat mudah, karena dia anggap remeh, dia nggak mau catat, dia nggak mau ini. Sementara keterbatasan akal kita itu sedikit gitu.
Dulu kata Mu'alim Syarifani, salah satu kelebihan daripada Kiai Haji Mama Ajengan Kiai Haji Maskurah itu, beliau waktu diceritakan tentang Kiai Maskurah itu, beliau tuh nggak pernah lepas ini pulpen. Jadi kalau kemana-mana dia adalah kalimat yang baru dia baik dicatat. Suka dilihat tuh jalan-jalanan tuh itu kadang-kadang beliau dicatat. Kalau ada hal-hal kata-kata yang baru apa segala macam, waktu lagi dengar ngaji atau sesuatu yang baru dia catat, dia ini begitu, ya catat. Waktu jalan dia lihat ada truk di belakangnya ada tulisan, aku tunggu janda, wah ya ditulis kayak begitu, jangan gitu. Nah, tapi beliau tuh menceritakan oleh Syafi'atami kesalutannya kepada Mama Ajengan Kiai Maskurah. Beliau itu orang yang dhabit, yang suka mencatat, daripada kata-kata yang baru, pendengaran yang dia dengar dengan baru itu dia catat. Terus jadi banyak ilmu yang dia dapatkan. Nah di sini itu akan jadi lebih mudah saja. Saya bagi ayat setahida wa yadullahu ta'ala wa yadullahu ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti kalau udah mencatat dengan baik, kalau udah belajar berulang-ulang dan lain sebagainya, apa langkah selanjutnya? Maka dia harus pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya